Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisi Sekar Hanum yang akan memaparkan materi mengenai supply chain dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampunya Ibu Fadila Kurniawati MAK. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu supply chain. Supply chain merupakan suatu rantai jaringan antara perusahaan dan distributor yang akan melakukan kegiatan memproduksi barang lalu mendistribusikannya sehingga akhirnya sampai ke tangan para konsumen. Supply chain sendiri melibatkan beberapa pihak seperti pihak produsen, vendor, pergudangan, transportasi atau kargo, pusat distribusi, pengecer, dan konsumen. Adapun penjelasan menurut Heiser dan Rander, supply chain merupakan suatu aktivitas dalam pengelolaan berbagai kegiatan untuk mengubah suatu bahan mentah menjadi barang jadi, lalu kemudian dikirim oleh sistem distribusi kepada konsumen. Menurut Chess, Aquilano, dan Jacob, supply chain merupakan sistem yang dimanfaatkan untuk melakukan pendekatan total dalam mengatur semua arus informasi, material, dan jasa yang terlibat dari bahan mentah sampai ke tangan konsumen. Menurut James dan Mona, supply chain kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi pada perusahaan untuk mengatur seluruh pihak-pihak dalam rantai pasok yang dimulai hingga distributor. Lalu selanjutnya yakni apa sih fungsi supply chain dalam perusahaan? Yang pertama yakni untuk pemenuhan permintaan pasar. Yang kedua meningkatkan kecepatan respon terhadap konsumen. Yang ketiga untuk meningkatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap produk yang sudah dihasilkan. Yang keempat membangun jaringan bisnis yang lebih luas. Yang kelima untuk meningkatkan efisiensi produksi barang. Yang keenam meringkas waktu pengiriman barang hingga sampai ke tangan konsumen. Lalu ada proses supply chain dalam perusahaan. Yang pertama ada bahan baku. Pemilihan bahan baku yang berkualitas disesuaikan dengan target produk yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua ada supplier, yakni mengolah bahan mentah lalu menjualnya secara grosir ke beberapa perusahaan. Yang ketiga ada pabrik, bahan baku yang akan diolah menjadi barang produksi yang sudah jadi. Selanjutnya ada distribusi sebagai kegiatan pendistribusian barang yang dilakukan oleh retailer atau yang biasa kita sebut sebagai pengecer. Selanjutnya ada retailer untuk memasarkan produk sebelum akhirnya sampai ke tangan konsumen. Dan dalam konsumen, demand yang diperoleh dari para konsumen atau pelanggan mengharuskan perusahaan untuk kembali memproduksi dan mendistribusikan produk yang sama. Di sini ada contoh-contoh dari tahapan supply chain dalam e-commerce. Yang pertama ada e-commerce atau website jual beli barang yang dapat digunakan oleh para pelanggan untuk membeli suatu barang yang mereka inginkan. Yang kedua, dalam pembayaran pemesanan produk dapat melalui via transfer bank atau e-wallet. Yang ketiga, dalam pengambilan produk yang sudah dipesan oleh para pelanggan ke gudang persediaan. Yang keempat, dalam pengiriman barang yang sudah dipesan ditujukan kepada para pelanggan dilakukan oleh partner logistik perusahaan seperti jasa kirim barang. Yang kelima, setelah barang tersebut sampai kepada pelanggan dan pelanggan tersebut puas akan barang itu, maka ada kemungkinan para pelanggan tersebut akan membeli kembali barang yang dipesan ini. Baiklah, sekian penjelasan materi mengenai supply chain dari saya. Apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.